Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi hari ini, saya ingin membahas sebuah tema yang menarik tentang direct marketing. Apa itu direct marketing? Direct marketing itu adalah penjualan langsung yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang marketing. Ya, karena Anda bidangnya adalah marketing komunikasi, secara digital, maka direct marketing perlu Anda tahu supaya ketika nanti Anda masuk ke dalam divisi markom atau marketing komunikasi, maka Anda bisa memahami dengan betul. Lalu bisa menyesuaikan diri sehingga Anda langsung bisa terlibat di dalam sebuah komunikasi pemasaran terpadu. Gitu ya, karena apa? Karena kalau kita nggak mengetahui konsep dari yang disebut sebagai direct marketing, maka nanti Anda akan mengalami sebuah turbulensi atau guncangan yang besar. Kenapa? Karena yang Anda tahu hanya sekilas, lalu Anda langsung masuk ke dalam prakteknya dan Anda kaget. Jadi izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang direct marketing. Ya, karena ini momennya spesial, maka saya sebutnya sebagai special class. Jadi, kalau kita lihat, pemasaran langsung itu baik terutama sebagai cara mengatur penjualan barang, gitu ya. Jadi, kalau kita lihat ada barang, lalu dijualkan secara langsung kepada konsumennya, langsung menyentuh kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda atau orang-orang yang Anda temui, itu yang disebut sebagai pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi kalau kita menjual produk, ini menjadi penting. Lalu apa perbedaannya Pak Sandi dengan sales? Kalau pemasaran langsung, ya itu menggunakan banyak teknik. Kalau zaman sekarang, malah yang saya dengar dari agen-agen prudensial itu, mereka tidak lagi sekedar menjual secara manual. Manual itu artinya langsung menyentuh pasar, menawarkan kepada Anda yang jumpai di mall gitu, enggak begitu. Tapi dia sudah menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads gitu yang ketika kita klik, dia langsung masuk ke dalam kontak WhatsApp daripada agennya itu, ya lalu langsung bisa berbicara, berdiskusi melalui WhatsApp. Sampai teknologinya seperti itu canggihnya. Mereka tidak lagi menggunakan marketing secara door to door gitu istilahnya ya, atau menyentuh pasar langsung. Direct marketingnya sudah berubah, sudah ditambah dengan digital. Jadi direct marketing menggunakan teknologi sehingga jangkauannya akan lebih luas. Tidak lagi hanya berbasis pada Jakarta atau Jabodetabek, tapi dia juga bisa menjangkau seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Artinya ketika orang Filipina melihat iklan dari Prudensial itu, maka dia langsung klik, lalu dia berbicara dengan menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Kemudian formnya itu tinggal dikirimkan saja ke orangnya sana melalui email. Wow, luar biasa. Untuk itu, saya selalu mengingatkan kepada Anda semua untuk belajar lagi bahasa, ya, belajar lagi, pertajam lagi kemampuan bahasa Inggrisnya sehingga Anda menjadi orang-orang yang tidak hanya skupnya lokal atau nasional, bahkan Anda bisa merambah ke seluruh dunia. Kemarin saya ikut training, sebuah training yang menarik, dikatakan bahwa penjualan lokal saja, ya jadi pengusaha lokal di China, ya pengusaha untuk pemasok satu wilayah saja, taruhlah misalnya apa namanya Guangzhou misalnya gitu ya, Guangzhou nih, satu home industry ketika dia populer di salah satu Guangzhou itu, ya itu sudah kaya loh, itu sudah kaya loh. Artinya apa?
Artinya dia bisa mencukupi keuntungan untuk satu wilayah Guangzhou saja. Bagaimana kalau dia mencukupi pangsa pasarnya seluruh China dengan penduduk hampir 1 miliar orang lebih gitu, bahkan sekarang sudah menyentuh angka berapa ya, hampir hampir 2 miliar ya warga China itu. Bayangin, kalau harga satu produk dia jual 1.000 tapi lakunya adalah 1 miliar, coba bayangin. Tetap aja Bu, kita dapat 2.000 miliar Bu. 2.000 miliar itu berapa rupiah coba? Ya, maka dari itu penting untuk kita pahami bahwa apapun yang dijual di pasar itu pasti diserap ketika kita bisa menawarkannya secara langsung kepada pelanggan. Kalau kita bicara direct marketing ya berarti kita berjualannya ya langsung menyentuh orang, pasarnya seperti apa. Bagaimana caranya kita lihat nih. Gini, kalau kita pahami lebih lanjut, lebih dalam lagi, berarti kalau kita bicara direct marketing maka itu adalah komunikasi. How can we communicate with others? Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ide kita, produk kita, fitur-fiturnya, semuanya kepada pelanggan kita secara langsung. Ya, kalau Anda pemalu, mulai sekarang coba belajar bicara. Carilah teman yang pandai bicara, supaya Anda bisa melatih, mempertajam, atau memperbanyak kosakata Anda. Jadi, kalau Anda bergaulnya dengan teman-teman yang sama pendiamnya, ya saya pikir nanti Anda akan diam terus gitu. Tapi ketika Anda belajar dengan orang yang pandai bicara, cakap bergaul gitu ya, nanti Anda akan mengalami perubahan dalam hidup Anda. Ya, oleh karena itu teman-teman yang baik hatinya, yang namanya direct marketing, pemasaran secara langsung, itu menjadi komponen utama di dalam komunikasi pemasaran terpadu. Bayangkan saja ketika saya mempunyai produk yang sangat bagus, punya durability-nya tinggi sekali, artinya dia tahan, atau saya bilang sebagai produk heavy duty. Heavy duty itu artinya digunakan dengan sangat tangguh gitu ya. Misalnya dia kalau di lapangan dia kena batu, terus kemudian kena guncangan, terus kemudian jatuh dari ketinggian yang lumayan, tapi dia tetap kokoh gitu, itu namanya heavy duty. Kalau handphone ya Oppo gitu salah satunya ya, terus jatuh, kehujanan dia tetap kuat gitu, tetap nyala gitu, dan dia berfungsi normal apa adanya gitu, itu namanya heavy duty. Anda punya produk seperti itu, jadi Anda buat produknya dengan teknologi canggih, produknya jadi sangat luar biasa, sangat hebat, tapi nggak ada yang jual, tapi nggak ada orang yang bisa memasarkan itu. Apa gunanya? Jadi ketika Anda mempunyai produk, Anda juga harus mempunyai tim yang mampu berkomunikasi untuk memasarkan. Namanya adalah markom, komunikasi pemasaran. Kalau komunikasi pemasarannya sudah hebat, didukung dengan kemampuan kualitas produk yang mumpuni atau yang luar biasa, maka itulah yang disebut sebagai perusahaan besar. Sebutlah Indofood. Ketika Indofood mengeluarkan Indomie gorengnya itu, maka itu menjadi pilar ujung tombak dari semua bisnis yang ada. Bayangkan saja ketika itu Indomie, yang mie goreng khususnya itu yang warna putih merah itu, dalam satu hari itu bisa laku 100 juta bungkus. Coba bayangkan, bisa menghidupi yang lain kan? Bayangkan 100 juta, satu bungkus itu 3.000 lah sekarang ya, supaya hitungnya gampang. 3.000 dikali 100 juta coba berapa? 3 miliar lebih, 30 miliar malah dapatnya. Bayangkan satu hari. Bayangkan kalau dalam waktu serentak, pagi-pagi semua ada 10 juta orang di seluruh Indonesia yang makan Indomie. Sudah laku 10 juta keping, 10 juta bungkus. Wow. Itu peran siapa? Ya peran dari pemasaran komunikasinya. Bagaimana dia menawarkan di awal-awal dulu penjualan sebelum Indomie besar seperti ini, sebelum Indofood besar seperti ini. Dia mampu menawar.
dia mampu membuat iklan-iklan yang menarik, sehingga pemasaran langsungnya atau direct marketingnya sanggup bersaing dengan orang-orang yang mencoba menawarkan produk lain atau kita sebut sebagai kompetitor. Kemudian ya bisa melalui juga media massa. Media massa bukan TV, bukan radio saja, tapi sekarang sudah media online. Oke? Yuk kita lihat. Kalau menurut Joy itu iklan yang menyampaikan pesan pemasaran secara langsung itu namanya direct marketing juga. Jadi kalau ada kata-kata yang seperti itu, ajakan di dalam sebuah iklan itu namanya direct marketing. Jadi kata Pak Sandi tadi direct marketing itu penjualan yang bertatap muka secara langsung. Iya, dulu konsepnya seperti itu. Tapi ketika setelah COVID, seperti kita sekarang ini, saya live dan Anda langsung mendengarkan apa yang saya ucap, Anda langsung dengarkan tanpa ada jeda, tanpa ada waktu. Misalnya kalau waktu itu kita siarannya jam 9, lalu Anda mendengarkannya jam 1, berarti itu ada jeda. Tapi ini kan enggak. Saya ngomong, Anda langsung dengar. Itu namanya siaran langsung. Nah, seperti ini juga namanya tatap muka di dalam konsep yang disebut sebagai direct. Nah, tergantung saya mau jualannya apa. Kalau saya jualannya produk, ya berarti namanya direct marketing. Saya memasarkan secara langsung kepada Anda. Ya, mengapa harus pemasaran langsung? Karena begini, kalau kita lihat bahwa pemasaran langsung itu sebenarnya lebih enak gitu. Lebih enak untuk didengar. Dan yang paling utama adalah ketika kita bicara menggunakan konsep pemasaran langsung, berarti kita meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kenapa Pak Sandi gini? Prinsipnya gini, ya ketika kita bicara dengan orang, bukan hanya bahasa verbalnya saja yang ditangkap oleh orang, ya, tetapi bahasa nonverbalnya juga ditangkap sama orang. Hebatnya adalah bahasa nonverbal itu yang paling mempengaruhi daripada bahasa verbalnya. Itu prinsipnya itu. Jadi ketika Anda bicara dengan orang, gunakanlah sedikit banyak mimik yang tepat supaya orang-orang bisa menyenangi ketika Anda bicara. Contohnya begini Pak Sandi. Ketika Anda bicara dengan orang yang menyenangkan, dengan mimik wajah yang banyak, ketika dia sedih dia ekspresi, ketika dia senyumnya dia senyum, maka itu akan mengefektifkan penyampaian pesan. Itu yang baik di dalam sebuah komunikasi offline. Makanya kalau dibilang Pak Sandi, Bapak maunya offline apa online? Oh, saya maunya offline. Kenapa? Karena saya bisa secara maksimal mengajar Anda begitu dibandingkan kalau saya mengajar seperti ini. Ya, ini kurang maksimal menurut saya. Kenapa, Pak Sandi? Karena Anda hanya menangkap suara saya. Anda hanya menangkap suara saya. Gestur tubuh saya, segala macam yang saya lakukan, itu nggak bisa Anda tangkap dengan sangat baik. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda pikirannya melayang sedikit, maka Anda akan kehilangan konsentrasi. Prinsipnya begini, ketika seseorang melihat benda yang bergerak sendiri, maka otaknya diam. Wah, ini yang ngeri. Jadi ketika Anda menonton TV, menyaksikan benda yang bergerak sendiri secara berkelanjutan dan terus-menerus dalam waktu tertentu, maka otak Anda diam. Kecuali Anda menghadapi sesuatu yang merangsang pikiran Anda. Misalnya Anda bekerja di kantor, kan ada objek yang bergerak juga kan? Tapi kan Anda dipaksa untuk berpikir. Itu ya otaknya bekerja gitu. Makanya pekerja kantor itu lebih capek dibandingkan kalau pekerja kuli bangunan. Mohon maaf nih ya. Kenapa Pak Sandi? Karena tenaga bisa digantikan. Tapi kalau mental atau otak itu mental ya. Kalau mentalnya yang diserang dengan banyak pemikiran, itu yang lelah. Nah, itulah yang disebut sebagai keuntungan pertama. Mengapa harus pemasaran langsung? Karena mengefektifkan
penyampaian pesan. Prospeknya siapa ya? Yang kita perkenalkan produk itu, ya oke. Yang kedua, karena menghasilkan respon yang tepat dari target pelanggan. Ini respon juga penting buat seorang yang bicara. Misalnya saya begini bicara, kemudian tidak ada respon, wah agak sulit gitu buat saya ya, tantangan juga sih. Jadi ketika kita offline, maka kita bisa mendapatkan respon langsung dari orang. Tertarik? Ya, misalnya tertarik, matanya berbinar-binar. Lalu dia badannya agak menjorok ke depan untuk mendengarkan kita, gitu kan. Nah, kemudian respon yang positif juga, dia mematikan handphonenya, itu juga respon. Atau dia mengantongi handphonenya, itu juga respon positif. Ya, tapi lain kebalikan ketika dia mulai melihat jam, ya. Terus kemudian kalau yang cewek tuh mulai mainin rambut, itu artinya sudah bosan, ya, sudah ingin pergi gitu. Kok lu lama banget gitu. Makanya kalau cewek-cewek yang rambutnya panjang, ya tolong ketika bicara sama orang, ya jangan mainkan rambut Anda. Kenapa? Karena orang mengidentifikasinya bahwa Anda bosan mendengarkan yang lagi bicara gitu ya. Kemudian ada mainin apa? Ya, pokoknya mainin apapun lah yang ada di depan dia. Ada pulpen dia mainin, ada apa dia mainin, itu berarti negatif atau bosan lah dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi gitu ya. Ya, menguap. Menguap itu artinya dia bosan. Jadi sekali lagi, respon yang tepat itu sangat bermanfaat buat seorang yang menjalankan atau petugas atau orang yang menjalankan direct marketing. Jadi ketika Anda mendapatkan respon dari pelanggan Anda, responnya Anda anggap negatif, lalu Anda cari sesuatu untuk mengalihkan respon itu dan mengubahnya menjadi positif. Itu menarik gitu ya. Atau kita ceritakan sedikit tentang kompetitor kita. Ya, jangan terlalu vulgar untuk menghina atau menjelekan kompetitor kita, itu nggak boleh, nggak etis. Ya, Pak Sandi nggak ajarin itu. Tapi ketika Anda jelaskan, oh ini kalau kompetitor kita nih begini Bu, ya. Tapi kalau ini begini, sebaiknya jangan pakai kata kompetitor, tapi tetangga sebelah atau misalnya produk lainnya gitu. Jadi jangan bilang kompetitor, kalau kompetitor juga nggak etis, ya. Anda merasa kompetitor, padahal si kompetitor belum menganggap Anda adalah sahabat gitu ya. Kan bisa juga nggak tahu gitu kan, namanya orang jualan kan anggapan orang kan macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita menjalankan direct marketing, usahakan tidak bergosip tentang kompetitor kita. Itu nggak etis, nggak boleh. Ketika kamu tampak unggul dengan menjelek-jelekan atau menjatuhkan orang lain, maka kamu pengecut. Namanya orang disebut sebagai gentleman ketika dia terus belajar, terus berlatih untuk hebat tanpa menjatuhkan orang lain. Bahkan kalau perlu kamu membantu kompetitor kamu untuk sama-sama hebat dengan kamu. Itu baru luar biasa. Gitu ya. Jadi apa? Itu yang disebut sebagai menghasilkan respon yang tepat bagi target pelanggan. Kamu juga harus semangat kalau menjelaskan. Ya, kamu aja ngantuk-ngantuk, lemas-lemas menjelaskan. Ya. Terus udah gitu kalau lihat orang yang sama lewat 2 kali di depan kamu, jangan ditawarin lagi. Itu annoying tahu. Ya, mengganggu sih enggak, cuman berisik aja gitu. Udah tahu gua tadi lewat depan lu, gua udah tolak lu gitu. Kenapa lu datang lu tawarin gua lagi? Gua lewat lagi, gua ditawarin lagi gitu. Menyebalkan gitu ya. Sehingga kalau begitu prospek jadi nggak tertarik sama kita. Kalau dia lewat lagi ya sudah, hai Pak gitu. Ya, atau hai Bu gitu. Atau hanya sekedar senyum aja udah selesai. Jangan ditawarkan lagi, kan tadi udah lewat dia. Masa kita nggak ingat mukanya? Makanya ingat, belajar mengingat wajah orang gitu ya. Oke, kemudian kalau bagaimana menarik prospek orang? Ya dengan booth. Ya kalau boothnya nggak ada, ya pakai baju yang rapi, baju kekinian, supaya orang tertarik dengan kita. Misalnya kalau ya ini laki-laki dan perempuan ya, pakai make up.
mau nggak mau. Ya minimal pakai apa, kayak lotion supaya apa, mukanya tidak berminyak gitu. Ya, supaya tidak kucel gitu kelihatannya. Ya, supaya kelihatannya rapi sehingga ketika kena cahaya lampu jadi glossy gitu, jadi cakep wajah Anda gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari direct marketing. Kalau penampilan kita tidak rapi, nanti bagaimana bisa menarik prospek? Kenapa dijual langsung, Pak Sandi? Karena untuk membuktikan bahwa produk itu ada, membuktikan bahwa produk itu berkualitas. Ya, kalau kita lihat siaran live-nya Shopee kan, tolong dong Kak di-spill, ya kan, etalase nomor 3 gitu kan. Nanti sama dia dikeluarkan barangnya. Terus kalau nggak ada, aduh mohon maaf Kak, barangnya nggak ada, kita nggak punya, contohnya. Kan pasti kita skip, nggak mau beli di situ kan. Nah, itulah kebiasaan dan pola dari manusia dimanapun dia berada ya. Oke, selanjutnya mengirim konten yang dipersonalisasi. Ya, ini kalau kontennya ya berarti harus digambarkan. Dipersonalisasi itu maksudnya digambarkan ya. Oke, jadi harus digambarkan nih. Ada penggambarannya, itu namanya personalisasi. Ya, kenapa harus pemasaran langsung? Ya, karena kita bisa memperlihatkan langsung. Misalnya kayak gini nih. Ini adalah produk bagus, misalnya saya bikin botol gitu ya, atau saya punya kunciran gitu nih, saya ada produk bagus nih, kunciran nih, wah ini ada kunciran nih, ini kuat loh Pak, ini elastis sekali loh, gini-gini. Nah ini kan Anda lihat ya, kalau mau beli ada di etalase 3 ya, di kanan pojok atas ya, nanti di kanan bawah ya, Anda tinggal klik keranjang oranye, nah nanti Anda bisa dapatkan ini dengan harga murah nih. Untuk 100 piece-nya nih ya, untuk 100 piece-nya yaitu saya jual dengan harga Rp300 saja gitu ya untuk 100 piece-nya nih ya. Nih, jadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, nih terus kemudian nih produk selanjutnya saya punya nih ya, krim malam. Nih, saya punya krim malam nih. Ya, nanti bisa bisa dilihat nih. Ah, ini krim malam nih. Ya, oh ini bagus sekali nih untuk perempuan-perempuan nih yang punya kulit kering, nih bisa melembabkan kulit Anda gitu ya. Kalau mau krim malamnya tadi ada di etalase 3. Nah, itu namanya mempersonalisasikan. Apalagi kalau saya tambah krim malam ini cocok buat perempuan-perempuan ya yang sedang apa, berjerawat. Nih, ini bisa nih mencegah jerawat Anda nih ya. Nih saya spillkan ya, nih. Ini produknya nih, nih ya. Wah, nih saya spillkan ya, nih bentuknya kayak gini nih, ini kaca gitu. Ya, ini kuat sekali kacanya sehingga tutupnya, sehingga produk ini ditutup dan mempunyai apa namanya, terbebas dari bakteri dan debu sehingga produknya benar-benar steril untuk wajah Anda. Ya, oke. Nah, itu namanya mempersonalisasikan ya. Demikian. Kalau nih kayak gini nih. Bisa down. Ya, personalisasikan juga bisa menggunakan Instagram atau ambasador atau apapun ya. Yang kayak gini nih ya. Kemudian mudah untuk mengukur kinerja, ini juga sama kalau penjualan langsung ya, berarti apa, kita bisa tahu kita kemampuannya sampai di mana ya. Jangan-jangan kita hanya bisa menghafal fitur produknya aja, tapi ketika kita mempresentasikan kepada pelanggan kita fail gitu. Kalau mau belajar gini, belajar penjualan langsung, Anda datang ke Erafone atau apa tempat penjualan handphone lainnya. Di situ kan ada banyak apa, mas-mas, mbak-mbak begitu kan yang berjualan gitu kan. Nah, itu dia sedang memasarkan langsung namanya. Dia hebat loh. Bukan hanya sekedar menawar apa, dia hafal fiturnya, tapi dia bisa menawarkan. Artinya begini, Bapak mau yang mana? Dia bisa interview. Kalau yang ini lebih baik Pak daripada yang ini. Harganya sama, undi 11-12. Kalau yang dia selisih 200.000, kalau saya pilihnya yang ini Pak. Kenapa? Karena fiturnya lebih lengkap. Ada ini, ada ini, ada ini. Gitu dia bandingkan. Ini menarik. Ya. Oke.
Kalau begitu, kita bisa mengukur diri sendiri. Ingat, mengukur kinerja itu harus dari diri sendiri. Diri sendiri harus berani untuk memulai sesuatu yang ada ukurannya. Misalnya, satu hari Anda bisa kerja apa? Kuliah, Pak. Oke, kuliah itu satu ya. Kuliah satu. Kan seharian, Pak. 4 mata kuliah. Ya, tetap aja dihitungnya satu. Satu kegiatan, maksudnya kegiatan perkuliahan. Satu kegiatan. Ya. Apalagi? Ya kalau kuliahnya seharian, 8 jam di kampus, apalagi kira-kira? Oh, sholat, Pak. Oke, ibadah. Oke, hitung. Dua kegiatan. Apalagi? Misalnya, saya survei tempat, Pak. Keluar dari Pakuan untuk kegiatan. Oke, itu 3. Apalagi? Terus misalnya ngobrol di UKM. Oke, 4. Ngobrolin apa? Mabar, Pak, mabar. Ya, bolehlah. Untuk istirahat, boleh. 4 kegiatan. Apalagi? Gitu. Jadi mulai seperti itu. Ketika Anda mulai mengukur seberapa banyak kegiatan dalam satu hari yang Anda lakukan, kalau Anda biasakan seperti itu, nanti Anda bisa lebih hebat lagi. Kalau orang, wah saya nggak suka Pak, kegiatan di luar saya nggak suka Pak. Saya bukan orang lapangan Pak, saya orang kantoran, atau saya lebih suka di dalam ruangan. Oke, yuk mulai. Apa yang Anda lakukan? Oh misalnya di laptop Pak, saya bikin desain ini, desain ini, desain ini. Oke, itu 3 ya, satu desain itu hitungnya 1. Terus ini 2 ya, oke, kegiatannya. Terus saya membuat jurnal, saya membuat naskah, artikel untuk Kompasiana dan segalanya. Oke, berarti ada 4 kegiatan dalam satu hari. Itu namanya cara Anda mengukur. Demikian juga pemasaran langsung. Berapa banyak orang yang Anda jumpai? Makanya kalau bisa ketika Anda berjumpa dengan orang-orang yang melakukan pemasaran langsung atau suatu hari Anda akan melakukan pekerjaan ini, maka Anda catat di dalam kertas. Ada daftar hadirnya. Ya. Jadi tidak hanya menawarkan produk, tidak hanya memberikan hadiah gitu ya, tidak hanya menyebarkan flyer. Ini kalau yang di mall ya, kecuali yang di pinggir jalan saya nggak ngomong ya. Ketika Anda di mall menawarkan produk, menyebarkan flyer di produk di mall gitu ya. Anda bawa daftar orang. Jadi bukan hanya menyebarkan flyer, tapi juga boleh kakak isi dulu daftar hadirnya gitu. Ya, untuk saya laporan ke atasan. Gitu. Padahal buat diri Anda sendiri gitu. Kenapa Pak Sandi harus ada daftar hadir? Karena Anda mengukur diri sendiri. Sudah hari ini sudah menawarkan kepada berapa orang. Nanti kelihatan kok 50 orang, 100 orang dalam waktu satu hari. Yang tertarik maupun tidak tertarik, Anda harus list dalam daftarnya itu. Kenapa Pak Sandi? Karena itu bisa mengendalikan, mengontrol kemampuan Anda sendiri. Itu namanya pemasaran langsung. Tujuannya ya mendapatkan database di samping hanya menawarkan produk Anda. Gitu ya. Sehingga kinerja Anda bisa terukur. Ya. Misalnya Anda dapat daftar hadirnya, daftar orangnya 50, tapi yang closing cuma 2. Nah, gimana caranya tuh? Dari 50 peserta hanya 2 yang beli gitu kan, kenapa? Nah, berarti ada masalah dalam cara bicaranya, ada masalah dalam cara penyampaian informasinya, ada cara yang salah dalam menangani permasalahan di dalam produknya, gitu ya. Nah, itu dia ya. Oke. Nih kayak gini nih. Ini penting ya database ini ya. Oke. Database ini penting. Ya, kita lihat tuh. Minimal ada nomor handphone sama email. Ya. Nah, ini penting ya supaya nanti bisa follow up. Ya, oke. Follow up kalau bisa sih dikasih hadiah-hadiah pemancing ya supaya orang mau dengerin ya. Nah, kemudian nih ya, komponen kuncinya ya berarti basis data ya, kontak base ya, basis data itu yang pertama. Yang kedua tuh penawaran unik. Ada nggak yang unik yang bisa Anda tawarkan? Misalnya
Bapak kalau hari ini beli, saya kasih bonus aja, Pak, gitu buat Bapak gitu. Oke. Terus yang ketiga itu ya kita lihatnya ini apa namanya? Kita lihatnya dari kreativitas nih kayak gini nih. Lampu biasa ya biasa, tapi ketika dikasih hiasan jadi menarik. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu dengan cara yang kreatif? Kemarin ada sebuah toko di salah satu mall wilayah Jakarta gitu ya. Itu dia pakai joget apate, ya, apate dari Rose itu ya. Mereka joget dulu, begitu buka toko, terus mereka joget dulu. Ya, karyawan-karyawannya ada 6 orang joget dulu tuh, joget apate dengan musik yang keras gitu. Ya, habis itu udah, ya, sehingga orang tertarik untuk datang ke sana melihat ada apa sih. Nah, ada juga orang-orang yang melihat produknya. Itu menarik. Cara-cara kreatif ya yang dilakukan untuk pemasaran langsung. Ya, oke. Terus kemudian ini yang membunuh kreatif nih saya kasih tahu ya, ada kritikan. Jadi kalau orang kebanyakan dikritik nanti dia jadi bodoh gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu, jangan banyak ngeritik gitu ya. Yang paling menyebalkan itu ketika orang mengkritik tapi ketika ditanyain lagi, jadi yang benar gimana? Ya nggak tahu, terserah lo. Nah itu berarti orangnya rese. Kritikannya jangan dimasukkan ke dalam hati gitu. Anda baru kenal saya nggak lebih dari 10 menit. Kenapa Anda bilang saya jelek? Kenapa Anda bilang saya begini? Kita kenalan aja nggak kenal. Nama Anda aja saya nggak tahu, gituin. Ya, jadi jangan gampang mengkritik saya, gituin. Anda nggak tahu saya, gitu ya. Jadi belajar bicara seperti itu ya kalau Anda mengalami kritikan. Supaya apa? Supaya Anda tidak membunuh diri sendiri. Ya. Kalau dia ngomongnya benar, ya diikutin. Ya, tapi kalau dia sudah mulai bilang keterlaluan, misalnya menghina badan Anda, menghina muka Anda gitu secara personal gitu. Ya Anda tanya, siapa Anda gitu. Ya. Atau begini juga bisa. Diam adalah balas dendam yang paling baik gitu. Misalnya Anda dikritik sama orang nih, dihina-hina orang. Udah buang muka aja langsung pergi gitu. Jangan didengerin. Apalagi nangis di depan dia, jangan. No. Ya, perempuan-perempuan nih saya kasih tahu ya. Kalau Anda dihina sama orang, jangan pernah menangis. Ya, gibaskan aja rambut Anda lalu Anda pergi. Udah selesai. Jangan nangis. Ya, jangan juga di belakang Anda menangis sendiri, gak usah. Jangan menangisi orang-orang jahat seperti itu. Jangan pernah menangisi orang-orang yang punya mulut dan etika yang buruk seperti itu. Jangan pernah menangis. Jangan pernah buang air mata Anda untuk orang-orang yang sudah menghina Anda. Nggak perlu. Ya, ya gebrak meja lah sebagai tanda Anda kesal gitu. Ya udah, terus Anda tinggalin. Misalnya Pak, kalau bos saya yang begitu Pak, ya sudah Anda keluar aja. Ya, ingat loh, ya rezeki itu sudah ada yang atur. Ya, jangan pernah menyiksa diri Anda dengan orang-orang yang kasar, jahat seperti itu. Jangan pernah siksa diri Anda. Oke, jadi itu pesan dari Pak Sandi ya. Biarkan kita yang memilih bos. Ya, biarkan kita yang memilih bos. Bukan hanya sekedar bos yang memilih kita. Apalagi yang suka mengkritik, mulutnya kasar. Ah, udah kerjain aja itu mah. Ya, jadi teman-teman jangan gampang menangis ya di depan orang ya. Ya, jangan juga gampang mengeluh di depan orang ya. Orang nggak peduli sama hidup kamu ya. Jadi kalau Anda semakin banyak mengeluh di depan orang, nanti Anda nggak bisa melakukan penjualan langsung, pemasaran langsung. Kenapa? Karena orang ilfeel dengan Anda. Kalau orang ilfeel dengan Anda, nanti Anda nggak laku di pasaran. Pasaran tenaga kerja maksudnya ya. Terus membandingkan juga jangan ya. Jangan terlalu membandingkan. Boleh dibandingkan tapi jangan terlalu ekstrim. Ya, produk saya lebih bagus nih. Ya boleh.
Ya, tapi kalau dibilang produk dia jeleknya di sini, jangan ngegosip, itu namanya gosip. Produk saya lebih unggul dari dia, Bu, dari segi fitur yang ini, gitu. Udah, misalnya kamera kita pakai 60 pixel, sedangkan yang lain tidak, gitu. Jangan sebutkan merek lain, itu nggak boleh. Membandingkan juga membunuh kreativitas. Ya, oke, terus meremehkan orang, ini juga jangan ya. Ya, siapa lo, gitu. Ya, oke. Terus nih, orang lain tuh maksudnya apa? Orang lain tuh menghina-hina kita itu juga nggak boleh ya. Terus satu jawaban terus, iya, oke, apa tidak gitu. Itu satu jawaban juga nggak kreatif ya. Terus kemudian tidak menantang. Tidak menantang tuh artinya ada pekerjaan-pekerjaan dikasih apapun bilangnya, ah saya nggak bisa, ah saya nggak mau, ah saya nanti salah gitu. Ada kan yang bilang gitu, ah saya malu gitu. Jangan. Ya, itu namanya Anda tidak menantang diri sendiri. Kadang-kadang diri sendiri perlu ditantang loh. Ya, jual produk yang sulit gitu. Kemarin ada yang nawarin saya, ya, kamu bantuin marketing universitas. Wah, gila, marketing universitas gitu. Ya, ini tantangan baru buat saya. Saya biasanya jualnya recehan gitu ya, lembaga pelatihan. Ya, sekarang saya disuruh jualan produk-produk universitas gitu. Wah, ini tantangan buat saya. Take it, ya, ya saya ambil gitu ya untuk memperkaya ilmu saya gitu ya. Oke, terus terlalu cepat menilai juga nggak boleh, nggak bagus ya. Kalau ada itu amati dulu, lihat dulu gitu ya, baru nanti bisa melakukan dengan lebih baik. Terus kemudian kesesuaian ini juga apa, terlalu perfect juga salah ya. Perfeksionis itu baik, tapi kalau terlalu jelek jadi menyebalkan. Sama halnya kayak begini. Perempuan berani, bagus gak? Perempuan berani harus berani. Tapi kalau perempuan terlalu berani, itu menyebalkan tahu. Ya. Misalnya kemarin contohnya begini, saya lagi jalan naik motor nih. Udah tahu macet gitu kan. Kita beriring-iringan nih, karena macet kan, jalannya pelan. Itu mau berhenti tuh. Tiba-tiba dari belakang nih perempuan nih naik motor apa? Naik motor aerok. Perempuan naik motor aerok. Kenceng dari sebelah kanan, itu di depan ada mobil loh. Di depan langsung dia ambil kiri loh. Gila itu berani banget kayak begitu. Itu menyebalkan loh. Untung nggak nabrak loh. Ya, untung nggak nabrak loh. Ya. Lewat di sebelah kanan saya, persis di kanan saya gitu, langsung motong aja begitu. Untuk saya langsung rem gitu. Berani boleh, tapi kalau terlalu berani itu menyebalkan. Ya. Sifat koboi nggak apa-apa. Asik orang-orang kayak gitu. Tapi kalau terlalu juga menyebalkan. Ya. Kesesuaian kepada aturan iya. Tapi kalau terlalu sesuai dengan aturan, itu namanya Anda main aman. Kalau orang-orang yang main aman itu menyebalkan loh. Ya, oke. Terus ini takut terlihat bodoh. Nggak usah. Maju aja terus, belajar. Ya, kesalahan itu dipelajari, bukan disesali. Kalau Anda berbuat kesalahan, lalu Anda menyesali itu percuma, tidak akan terulang lagi. Tidak akan pulih lagi seperti Anda bermain PUBG apa ketika mati hidup lagi. Nggak bisa begitu. Itu bukan, hidup ya hidup. Kesalahan ya boleh salah, tapi besok-besok jangan lagi gitu ya. Oke. Jangan takut-takuti diri sendiri. Ya, itu yang paling penting. Terus ini cara bicara, ya itu juga baik. Jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu lemah. Kalau terlalu lemah, sampai orang bilang, hah? Lu ngomong apa? Ah, itu menyebalkan loh, itu annoying ya. Hati-hati ya. Tapi terlalu keras juga menyebalkan juga. Lu berisik banget gitu, ngomong gitu aja lu teriak-teriak gitu. Jangan ngegas dong gitu. Biasa aja kalau ngomong gitu ya. Itu juga jadi menyebalkan. Ya oke. Jadi atur pola bicaranya. Sesuaikan nadanya. Kalau bicara dalam ruangan kecil ya pakai nada pelan. Tapi kalau bicara di
luar ruangan ya bicaranya agak keras gitu ya. Ya Anda sesuaikanlah dengan apa namanya situasi dan kondisi yang sedang Anda hadapi ya, oke. Nah, gimana caranya kelebihan dari pemasaran langsung Pak Sandi? Ya pasti ya alat pemasaran yang paling efektif. Ya orang bisa tahu, orang bisa pegang ya. Kalau Anda pemasaran langsung kasih orang pegang, rasakan gitu. Misalnya Anda jual pisau cukur yang elektrik, kasih dia pegang. Nih Pak, coba Bapak rasakan, Bapak sentuh keunggulan dari produk kami. Ini luar biasa loh Pak. Getarannya tuh sangat-sangat ringan sekali getarannya tuh. Ya nyaris tidak bergetar gitu. Ini mesinnya sangat lembut, pisaunya sangat tajam Pak. Coba Bapak cukur jenggot Bapak Pak. Ini luar biasa Pak. Sangat lembut Pak, tidak menggores apa. Jadi kasih lihat, namanya juga pemasaran langsung, kasih dia pegang produknya. Rasakan produknya. Supaya dia merasakan bahwa dia sudah memilikinya. Supaya dia ketika dia melepaskan produk itu dari tangannya, dia merasa kehilangan. Kalau dia sudah bisa merasa kehilangan, maka dia akan beli produk itu. Ya, oke itu rahasianya ya, oke. Kemudian lebih hemat kampanye ya, karena kita ketemu langsung, nggak usah teriak-teriak ya. Ini dari pemasaran langsung ya. Kalau kita bicara advertising, pemasaran langsung memang kontradiktif, tapi butuh juga. Ada iklannya, harus ada pemasaran langsungnya. Makanya disebutnya komunikasi pemasaran terpadu. Ada yang pakai banner ya berupa advertising di pertemuan 4, ada yang pemasaran langsungnya. Kalau kita terlalu pakai iklan, pakai media, tapi orang tidak melihatnya secara langsung, itu juga salah. Ya, jadi dua-duanya perlu. Makanya disebutnya terpadu. Ada paduannya. Oke, terus ini lebih mudah diukur yang tadi sudah saya jelaskan ya. Terus kemudian ini juga ada strateginya. Kalau begini salah ya berarti harus cari strategi lain gitu ya. Oke, terus ini metodenya. Ini metodenya juga ada email notification. Ini biasanya kalau kita dapat email, ini biasanya masuknya ke spam. Kalau nggak masuk jarang sekali masuk ke email utama nih kalau iklan-iklan gini. Isinya ya penawaran-penawaran langsung. Ya, gimana caranya Pak Sandi? Biasanya kalau disebar Google Form, terus dia suruh masukin email. Nah, itu emailnya biasanya nanti suatu saat kita akan dikirimkan lagi gitu ya. Oke, terus kemudian ada mobile marketing. Mobile marketing nih biasanya pop up bentuknya gitu ya. Terus ada ini push notification, biasanya masuk ke dalam notifikasi kita aja, tidak sampai masuk ke dalam handphone kita, gitu ya. Terus ini messenger, biasanya WhatsApp atau apa, kayak sekarang AM3 itu biasanya kasih ini messenger marketing nih biasanya nih. Kalau beli sekarang dapatkan diskon 10% gitu, masuk ke WhatsApp saya tuh AM3 gitu ya. Ini messenger marketing. Ya, oke. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.